kita mulai ibadah kita mau siapkan hati kita. Biarlah kita mau datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa, dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu yang sempurna, yang mengalir di dalam hidup kami, selain dengan datang merendahkan diri, berdoa dan menyembah-Mu. Itu yang kami bawa di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, ya Bapa. Menyenangkan hati-Mu, ya Bapa. Mari ya Tuhan, Engkau mau hadir di setiap hati kami. Engkau menjamah setiap hati kami, Bapa. Agar ibadah kami kali ini, ya Tuhan, bukan ibadah yang seperti biasanya kami lakukan secara rutin. Tapi kami mau, ya Tuhan, membawa hati kami lebih dalam lagi, masuk ke dalam hadirat-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah hari ini Engkau menjamah setiap umat-Mu. Yang lemah, mari Engkau kuatkan, ya Bapa. Yang sakit, mari Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat dan terikat, mari Engkau lepaskan. Karena kami yakin dan percaya, ketika kami pulang nanti, ya Tuhan, mulut kami bersorak-sorak dengan penuh pujian, ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib, yang telah melakukan perkara yang besar bagi setiap kami, Bapa. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Terima kasih, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Dengan apa kita dapat membalas kebaikan Tuhan Yesus selain memuji dan memuliakan nama-Mu. Katakan, Engkau adalah Allah yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau telah hadir di dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia, katakan Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, katakan Kau harapanku, Kaulah hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa dan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur kepadamu selamanya. Katakan dengan iman, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Amin. Bapa yang mulia,
besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Engkau harapan kami, Kaulah harapanku, amin. Hidupku terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku dengan dapatkanku segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan dapatkanku segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya kami menyembahmu Yesus. Ini kami dapat, kami bawa hati kami untuk menyenangkanmu, menyenangkan hatimu Bapa. Urapi kami, jamah setiap kami. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami, Allah yang hidup, sumber kedamaian, sumber pengharapan. Yesus, kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami memujimu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami mau bersorak-sorai memuji namamu, menyenangkan hati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, buat kebaikanmu, buat kasihan-Mu. Bapa, kami yakin Kau hadir di setiap hati kami Bapa. Kami terlalu yakin dan percaya
Engkau urapi setiap hati kami Bapa. Karena kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi pemusik. Urapi setiap umat-Mu ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami memuji, kami mau bersorak memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ini hati kami, ini mulut kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Segala kemuliaan, puji dan syukur hanya kami naikkan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada saat ini, kuasa Roh Kudus-Nya boleh tercurah di tempat kami, di tempat kita masing-masing di mana kita berada. Kita mengangkat satu pujian ini, anggur baru yang tercurah bagi kehidupan kita. Haleluya. Yes. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat membebaskan kita. Aku dapat kami bersorak bagi Kalau anggur baru, curahan Roh Kudus hadir di tengah kita. Kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Ada amin, saudara kasih? Amin. Kalau lagu ini dikatakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, tapi kita mau ganti. Roh Kudus tercurah di hati kami. Ada amin? Amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita katakan, Roh Kudus tercurah di hati kami. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Roh Kudus tercurah di hati kami, urapannya yang ajaib, memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Katakan hari ini hari Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat membebaskan kita dalam dosa kami mari bersorak bagi Dia. Penuhi umat-Nya dengan sukacita. Urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak
Terima kasih Bapak. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah ya Tuhan. Kami mau menjadi pelayan-Mu yang setia. Kami mau menjadi pelayan-Mu ya Tuhan yang penuh dengan sukacita ya Tuhan. Semuanya itu kemuliaan nama-Mu. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau bersertaku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Firman-Mu menguatkan setiap kami. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Katakan tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan di setiap langkah kami, di setiap langkahku percaya. Percayaku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Tetap menyerah, dalam kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Yang Tuhan berikan, yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan dengan lembut firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkahku percaya. Percayaku, ku akan terbang tinggi di
ingin mengangkat badanku, aku berserah. Kau Tuhan kita, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Halo. Kami datang kepada Tuhan pada hari Minggu ini, di minggu pertama bulan yang baru, di bulan Juli ini. Kami minta Tuhan Engkau berbicara melalui kehidupan kami, berbicara melalui firman-Mu pada hari ini, sehingga hidup kami akan ditambahkan hal yang baik, hidup kami akan menyenangkan hati Tuhan, dan seperti tema daripada firman-Mu, kami berbuah bagi kerajaan Allah. Urapilah hamba-Mu, pakai dan juga perlengkapi, dan juga kami semua diberikan urapan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud daripada firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali, walau tidak secara langsung ya. Kita bertemu melalui Google Meet ini, dan lebih dari itu kita juga bisa beribadah bersama. Ini merupakan anugerah bagi kita. Kita masih terus mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita semua ya. Sebab Tuhanlah yang menemani kita sampai selama-lamanya. Dia adalah sahabat sejati, kekasih abadi di dalam kehidupan ini. Nah, hari ini kita ada dalam tema yaitu berbuah bagi kerajaan sorga. Ya, jadi kita garis bawahi kata berbuah. Ya, mungkin kita sudah sering mendengar khotbah mengenai berbuah, ya nggak apa-apa. Khotbah itu walau kita dengar berulang-ulang, tapi kita percaya berkat Tuhan itu baru setiap pagi. Dan kita berdoa ada hal yang baik, yang baru, yang menyegarkan, dilimpahi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, hidup yang baik adalah hidup yang berbuah tentu saja. Ya. Semua orang ketika hidupnya berbuah, maksud saya ketika hidupnya baik, pasti hidupnya akan menghasilkan buah. Tetapi hidup yang terbaik adalah bukan hanya berbuah bagi diri kita sendiri, ya. Tetapi hidup yang terbaik adalah bagaimana hidup kita berbuah bagi Kristus. Jadi kita harus memiliki kerinduan ini, yaitu hidup harus berbuah bagi Kristus Yesus, bukan hanya bagi kehidupan kita pribadi masing-masing, tapi bagaimana melalui kehidupan saya, kehidupan saudara, Kristus itu hidup kita berbuah menyenangkan Kristus, hidup kita menjadi kesukaan Allah, hidup kita menyenangkan hati Bapa kita yang di surga. Disinilah letak daripada hidup yang berhasil. Ya. Jadi hidup yang berhasil bukan memiliki rumah yang besar, tabungan yang banyak, lalu fasilitas hidup yang lain. Tidak salah kita memiliki semua itu dengan cara yang benar tentu saja. Dan kita seringkali berpikir hidup yang gagal itu adalah ketika kita sekolah tidak tamat, ya hidup banyak tunggakan dan lain sebagainya. Itu juga bukan hidup yang gagal. Ya, kita tetap bersemangat kalau kita menghadapi situasi-situasi yang sulit,
dan minta pertolongan daripada Tuhan dalam hidup kita. Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab setiap seruan kita. Dan kita terus semangat dan berusaha. Tetapi hidup yang berhasil sesungguhnya ya adalah bagaimana kita menyenangkan hati Allah di dalam hidup ini. Yaitu yang menjadi tema kita pada hari ini adalah berbuah bagi Kristus. Roma 7 ayat 4 berbunyi demikian. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Roma 7 ayat keempat. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa berbuah bagi Allah, bagi Kristus, ya, di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berhasil, hidup kita menyenangkan Bapa. Dan suatu hari ketika kita bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaannya, kita akan tersenyum dan kita akan berbahagia hidup kita, karena kita sudah berusaha dengan bantuan daripada Roh Kudus. Selama kita ada di dunia ini, kita mau menyenangkan hati Bapa. Suatu hari saudara bertemu dengan Tuhan, saudara akan menjadi orang yang akan berbahagia di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, agar kita berbuah ya bagi kerajaan sorga, dalam Yohanes 15 ayat keempat, itu dikatakan menerima Kristus sebagai sumber daripada buah. Ya. Jadi kita harus menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber buah itu. Maksudnya adalah hidup yang berbuah adalah ketika kita menerima Kristus. Ya. Atau dalam Roma 7 ayat 4 tadi dikatakan, menyerahkan diri kita menjadi milik daripada Tuhan Yesus Kristus. Bukan lagi menjadi milik kita sendiri. Ya. Sebab tanpa karya daripada Kristus Yesus, kita tidak akan bisa menghasilkan buah dalam hidup kita. Ya. Kita tidak punya kekuatan dan kehebatan. Hanya ketika kita ada di dalam Kristus, ketika kita menjadi milik daripada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan memiliki potensi untuk menghasilkan buah, bahkan buah yang banyak, kata Alkitab, bagi kerajaan. Nah, oleh karena itu, Kristus adalah harga mati, bukan NKRI aja yang harga mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Tuhan Yesus harusnya menjadi harga mati dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Tuhan Yesus yang terutama, dan tidak ada Allah lain di hidup kita selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus menyembah kepada Allah yang bernama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu kita harus tunjukkan, tentu saja kalau kita mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah harga mati, seperti para pejuang-pejuang bangsa Indonesia ketika berkata bahwa NKRI adalah harga mati, maka dia dengan segenap tenaga, bahkan tumpah darahnya katanya, diberikan bagi bangsa ini. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mau menjadikan hidup kita menjadi milik Kristus, maka kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah milik Kristus. Dengan cara apa? Minimal, Bapak Ibu, kita mau tetap beribadah kepada Tuhan. Seperti minggu hari ini. Ya. Mungkin ada kendala beberapa teman kita yang tidak bisa ikut di dalam Google Meet ini. Ya. Kita juga bagaimana supaya mereka bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau saudara yang punya fasilitas, tidak ada kendala sama sekali, ya, jangan kita menjadi malas. Tetap semangat, ya.
Kita tidak bisa ibadah di gereja, tapi ibadah di Google Meet. Tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana, ya. Dan kita harus memposisikan diri kita seperti kita layaknya ada di gereja. Jadi jangan sampai dengan Google Meet ini sembari melakukan ini, sembari masak, sembari nyuci piring, sembari makan, sembari begini, begitu. Jangan, ini 1 jam atau 1,5 jam di depan ini menjadi prime time, menjadi waktu yang prioritas. Dan lebih dari itu, ya, menjadikan Kristus menjadi milik kita menjadi milik Kristus adalah kita tidak pernah meninggalkan Tuhan dengan alasan apapun. Ya. Jangan terpisah dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Seberat apapun pergumulan hidup kita, kalau saudara terlepas daripada pokok anggur, saudara tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Dan lama-kelamaan kita yang adalah ranting, kata kita tadinya segar ranting itu. Tapi kalau terpisah, akan kering, akan layu, dan akan mati kerohanian kita. Jadi kita harus menjadikan Tuhan menjadi Tuhan dan Raja kita dengan menunjukkan dalam kehidupan kita bahwa Tuhanlah segalanya. Ya, di tengah pergumulan mungkin ada sakit, penyakit, ada masalah ekonomi, ada pergumulan suami dan istri, ada pergumulan antara orang tua dan anak, ada pergumulan virus corona yang kembali meningkat ini. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Tinggalkan Tuhan itu bukan hanya tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, ya, murtad, tapi kalau saudara tidak terhubung di dalam ibadah, itu sebuah tindakan yang lama-kelamaan kita akan terpisah dari Tuhan. Bara api itu tidak boleh lepas daripada kumpulannya. Kalau kumpulannya bara api itu terlepas, maka bara yang tadinya menyala lama-lama pasti akan padam. Justru sebaliknya, kita di gereja ini semakin menguatkan, ya, saling mendoakan. Kalau ada di antara kita yang membutuhkan bantuan, kita minimal kita mendoakan, saudara. Minimal kita saling memperhatikan, ya. Minimal kita memberikan bantuan di dalam doa, ataupun saudara memiliki kerinduan yang lain, silakan. Jadi ini yang pertama, agar kita berbuah, kita harus menerima Kristus. Sebab tanpa Kristus, tidak akan ada hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Sebaliknya ketika kita ada di dalam Kristus, kata Alkitab, kita akan diciptakan baru. Kita akan menjadi ciptaan baru. Kita akan bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah. Bahkan kita akan mewarisi kerajaan Allah nanti karena kita ada di dalam Kristus. Jadi betapa kayanya orang yang ada dalam Kristus, walaupun sudah tidak memiliki kekayaan bangsa-bangsa, tidak memiliki zamrud, tidak memiliki permata yang indah. Tapi sadarilah, orang yang ada di dalam Kristus memiliki kekayaan yang begitu hebat, yaitu mewarisi kerajaan Allah yang begitu kekal, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Sadarilah, kekekalan itu adalah luar biasa, saudara. Dan saudara diberikan warisan, suatu hari bisa memerintah bersama dengan Kristus. Bukankah Allah kita kaya, Allah kita hebat? Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan Kristus dengan alasan apapun. Ya. Selalu pasti ada jawaban, selalu pasti ada pertolongan. Kalau Anda sulit, saudara sulit, sama. Ya, semua manusia sulit, apalagi dengan menghadapi situasi seperti hari ini. Tapi kita tidak pernah melepaskan asa, melepaskan harapan kita, melepaskan jangkar kita, tapi kita terus berharap kepada Tuhan. Jangkar perahu kapal kita lemparkan, kita lepaskan kepada Tuhan Yesus.
dan kita pasti akan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Bapa di surga. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, jadi seorang yang berbuah adalah hidupnya melekat dengan Kristus. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 4b, di situ dikatakan, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi yang membuat kita berbuah, pertama kita menjadi milik daripada Kristus, menerima Kristus. Kedua, kita harus melekat kepada Kristus. Sama seperti pohon, kalau tidak ranting-rantingnya melekat pada pokok anggur, maka dia tidak akan menerima sumber-sumber yang baik. Saudara bayangkan tangan saya ini adalah pohon atau pokok anggur, dan ini adalah ranting. Saudara bisa lihat ya. Nah, dari pohon ini, atau dari akar sebenarnya, itulah sumber kehidupan dari sebuah pohon. Dan dari akar ini mengalir semua aliran-aliran yang baik, yaitu nutrisi dari poda pohon, sehingga ranting ini akan terus bertambah, bercabang, menjadi kuat, yang tadinya kecil, menjadi besar, menjadi kuat, dan tanpa disadari, ranting ini lama-kelamaan akan menghasilkan buah-buah yang banyak. Ya. Kalau buah anggur itu kan buahnya bukan satu biji, tapi satu ranting ya, itu bisa menghasilkan buah satu renceng atau satu kumpulan buah. Nah, kuncinya adalah ketika si ranting ini melekat kepada pokok anggur atau kepada pohonnya, kepada batangnya. Begitu juga dengan hidup kita. Kita harus melekat kepada Kristus yang adalah pokok keselamatan dalam hidup kita. Tanpa melekat kepada Kristus, tidak ada yang bisa kita hasilkan di dalam hidup ini. Apa artinya melekat kepada Kristus? Itu terhubung, Bapak Ibu. Terhubung. Katakan pada saya, terhubung. Terhubung. Waduh, Bang Go. Terhubung. Luar biasa semuanya. Walaupun tidak dibuka mic-nya, saya percaya kita mendengar, kita terhubung, dan lebih dari itu, kita terhubung kepada Kristus. Nah, apa artinya terhubung kepada Kristus? Tolong perhatikan step demi stepnya supaya kita tidak hilang, ya. Jadi lupakan dulu laparnya, lupakan dulu ya. Mau ngopinya tinggalin dulu, kacang-kacangnya tinggalin dulu. Kita fokus kepada firman Tuhan hari ini ya. Nah, terhubung ini artinya menjadi murid daripada Kristus. Jadi kalau saudara terhubung kepada Kristus, itu tidak hanya jadi pengikut. Pengikut itu kan yang hanya bisa hore, lalu setelah itu kalah, dia tinggalkan. Terhubung ini artinya adalah, melekat ini adalah kita dari pengikut Kristus menjadi murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau belajar dari guru kita, belajar hidupnya. Sebab murid itu adalah orang yang suatu hari akan menjadi sama seperti gurunya. Itulah target daripada pemuritan. Bagaimana dari murid dia mau belajar, dia mau bertumbuh, suatu hari dia akan menjadi seperti gurunya. Ya. Nah, ketika kita melekat kepada Kristus, itu artinya kita menjadi murid daripada Tuhan Yesus Kristus.
Dan ingat perkataan Tuhan ya yang begitu terkenal sebelum dia naik ke surga, dia berkata demikian, "Pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku," kata Alkitab. Nah, kita akan belajar menjadi murid daripada Tuhan Yesus. Menjadi murid daripada Tuhan Yesus tidak sekedar ya datang ibadah di hari Minggu. Walaupun ini sudah luar biasa. Apalagi saudara, membayar persembahan, membayar perpuluhan, memberikan maksud saya ya, sebenarnya bukan membayar ya, apalagi memberikan. Kita mengembalikan karena kita mau mencintai Tuhan ya. Sebab salah satu indikasi orang yang mencintai Tuhan tidak terikat dengan hartanya. Dia mengembalikan apa yang menjadi kerinduannya kepada Tuhan. Lalu mungkin ada di antara kita yang hari ini melayani sebagai guru sekolah minggu, melayani sebagai worship leader, melayani sebagai pelayan-pelayan Tuhan, itu luar biasa. Dan saya sangat bersyukur, saya berterima kasih ada sahabat-sahabat, rekan-rekan sepelayanan yang bersama-sama kita melayani Tuhan. Ya, sementara ini kalau Tuhan percayakan kita di sini, ya mari kita melayani bersama dengan segenap hati kita. Tapi kata murid ini, itu pengertiannya adalah berasal dari bahasa Yunani, mateteo. Itu berasal dari kata dasarnya adalah matetes. Ya, sering kita dengar ya kata matetes mungkin. Matetes ini berasal artinya adalah disiplin. Ya. Makanya dalam bahasa Inggris kata murid itu disebut disciple. Disciple ini berasal dari kata disiplin. Disiplin ini artinya punya aturan, bertata tertib. Ya. Jadi begini maksudnya Bapak Ibu. Kita kalau mau melekat kepada Tuhan, maka kita harus disiplin. Disiplin apa? Disiplin di dalam doa kita setiap hari. Disiplin di dalam pembacaan Alkitab kita setiap hari. Saya sering menyebut ya, waktu mati. Kita harus punya waktu mati. Waktu yang tidak bisa diganggu oleh apapun dan apapun. Tapi kita harus disiplin tuh. Misalnya, ya, saya mau berdoa setiap jam 6 pagi misalnya. Jam 6 pagi. Atau jam 10 malam. Nah, itu waktu yang begitu penting dalam hidup kita. Di situ harus dilakukan setiap hari. Nah, itu menjadi murid Tuhan. Ya. Puji Tuhan, saudara sudah setiap minggu beribadah. Ikut komsel setiap hari tertentu, hari Rabu atau hari Sabtu. Puji Tuhan. Ya. Tapi kalau mau menjadi murid, itu harus disiplin setiap hari bertemu dengan Tuhan. Saya mengenal ya orang-orang yang begitu disiplin dan hidupnya berbuah. Pendeta-pendeta maksud saya. Yang dia rajin cari Tuhan setiap hari. Dulu karakternya berantakan, tapi Tuhan perhalus, lama-lama luar biasa. Tanpa disadari ketika kita bertemu dengan Tuhan, itu perubahan hidup, buah-buah pelayanan, buah-buah hidup, karakter-karakter yang mulia, itu lahir loh. Luar biasa ya. Itu seperti buah. Tanpa disadari itu kita kan nggak tahu ya. Tiba-tiba kok pohon kita, misalnya kita punya pohon jambu, pohon belimbing, pohon duren. Ya. Tanpa kita lihat, tiba-tiba dia udah menghasilkan buah tuh. Pohon tomat, pohon cabai lah misalnya. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau saudara disiplin setiap hari, ya, tentukan setiap hari. Minimal 10 menit, 15 menit, sampai 30 menit. Setiap hari kita harus ketemu Tuhan. Melalui pembacaan Alkitab, lalu saudara berdoa, ya, mencari wajah Tuhan. Saya mengajak ya, kalau kita yang punya suami, istri, anak, ya, jangan hanya sendiri. Ajak keluargamu untuk bertemu dengan Tuhan. Mungkin tidak setiap hari.
karena ini pergumulan yang berat. Tapi kita percaya dengan bantuan Roh Kudus pasti bisa. Minimal, ini lagi PPKM ya, sekarang kan PPKM. PPKM apa sih artinya? Pembatasan, pemberlakuan, ya kita nggak bisa kemana-mana nih, Jakarta lagi kosong dan diblokir semua. Ya saudara, hari ini hari yang baik ya, ini mengingatkan kita, mengingatkan kita. Jadi di balik kesulitan-kesulitan ini, ada Tuhan, yaitu apa? Disadarkan kembali, kita mau mencari Tuhan bersama dengan keluarga kita. Ya. Seminggu sekali tetapkan, dan disiplin. Ya. Kalau jam 7 malam, setiap hari Kamis misalnya. Yang lain-lain tuh harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Jangan yang satu masih ngelakuin A, harus sepakat semua kita cari Tuhan. Lebih dari itu adalah doa kita pribadi setiap hari. Satu hari kita tidak berdoa, itu akan terasa malas. Percaya sama saya. Satu hari kita lost, ya kita akan malas besoknya berdoa. Tapi ini luar biasanya. Kalau hari itu kita berdoa, besok kita berdoa, hari ketiga itu ada kerajinan, ada semangat, apinya tuh berkobar. Itu luar biasanya ya. Kasih Allah itu semakin kuat dalam hidup kita. Dan lebih dari itu, kalau sudah terhubung, terkonek sama Tuhan, menjadi murid Tuhan yang disiplin, setiap hari cari wajah Tuhan, saudara pasti akan berbuah. Kalau kita nengok ke belakang hidup kita, kok dulu saya begini ya, tapi hari ini kok Tuhan bisa ubah hidup saya. Itu berbuah, saudara. Dulu kita bagaimana, sekarang hari ini kok berbeda. Itu namanya berbuah. Itu namanya berbuah, berubah bagi Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu. Yang terakhir, berbuah bagi kerajaan adalah memuliakan Allah dengan buah-buah kehidupan. Jadi apa buah-buah yang dimaksud oleh firman Tuhan? Yang pertama tentu saja, saudara akan memiliki buah roh. Buah roh adalah ketunggalan, tetapi memiliki rasa yang bermacam-macam. Sebab Roh Kudus bukan banyak roh. Buah roh tunggal, tapi memiliki variasi rasa yang berbeda. Yaitu yang kita sebut dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, seleri, kasuda, samuba, seleri, kasih, sukacita, damai, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Jadi orang Kristen tidak boleh sama. Dulu kita pelit misalnya, tidak boleh sama. Kenal Tuhan akan menjadi orang yang punya kemurahan hati. Dulu kita tidak bisa ampuni orang, ketika kenal Tuhan pasti kasih Allah mengalir. Dulu kita ketakutan ya menghadapi hidup ini, takut sama setan, takut tempat yang gelap, takut khawatir terhadap kehidupan kita. Kalau sudah terkonek sama Tuhan, ketakutan itu, kasih itu melenyapkan ketakutan. Jadi hari ini Bapak Ibu, ya, memang situasi kan begitu menakutkan. Ya. Tapi hari ini mari kita belajar untuk menyerahkan ketakutan kita, bukan mengabaikan, ya, menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan dan minta keberanian dari Tuhan untuk menghadapi setiap hidup ini. Jadi jangan takut, terus berjuang. Jadi pasti ada perubahan-perubahan hidup yang radikal, Bapak Ibu, radikal. Pasti. Ya, perubahan itu pasti radikal. Karena di dalam Kristus ciptaan yang lama menjadi yang baru. Itu perubahan yang begitu radikal dalam hidup ini. Ya. Jadi kita dulu mungkin hanya berteman dengan orang-orang yang baik sama kita ketika kita kenal Tuhan. Seperti Mother Teresa melayani sampai kepada orang-orang yang sakit sekalipun. Itu perubahan yang radikal. Ya. Kita akan memiliki semua kebaikan dari Allah di dalam kehidupan kita.
Lalu buah apa lagi? Buah pelayanan tentu saja. Ya. Jadi kita tidak hanya cukup menjadi eh, pengikut, ya, pemandu sorai, apa penonton saja di dalam gereja. Kalau saudara punya waktu, kenapa tidak menghabiskan waktu saudara untuk melayani Tuhan? Kita saja yang di kantor, yang bekerja di kantor, kita pasti punya kerinduan akan kenaikan jabatan. Betul nggak? Pasti. Kalau kita dulu staf biasa, kita pengen ya bos kita melihat jadi supervisor suatu hari nanti. Setelah supervisor, kita rindu jadi manajer. Ya. Makanya kita bekerja dengan segenap hati, ya, kita tunjukkan performa dan kualitas kita. Kita kuliah lagi, bahkan ada orang yang sampai kuliah lagi supaya dia bisa naik jabatan. Ya. Padahal dia nggak suka kuliah, ya. Tapi karena ada satu kerinduan supaya gajinya naik, jabatan naik, fasilitas naik, dia kuliah dengan berbagai macam cara yang ada. Dari manajer, dia pasti pengen lagi, ya, menjadi apa? Branch manager, menjadi eh, jabatan yang lebih tinggi lagi, dan terus kita mau ada kenaikan dalam pangkat, dalam pekerjaan. Begitu juga dalam bisnis, kita rindu omset kita kalau kita jualan, kita apa berdagang, kita rindu omset kita hari ke hari semakin naik, ya. Kenapa untuk hal yang kekal, yang mulia, kita tidak menginginkan hal yang sama? Saudara harusnya punya kerinduan. Ya. Saya nggak mau hanya jadi uh, jemaat saja. Ya. Saya rindu mau bertumbuh. Ya. Dari jemaat yang setia, ya, kita mau melayani Tuhan bersama. Dengan karunia-karunia yang berbagai macam yang Tuhan berikan kepada saudara masing-masing. Kita ini kaya, saudara. Gereja kita ini kaya. Dan kenapa kekayaan itu tidak kita satukan untuk kita melayani bersama di gereja Tuhan. Ya. Dan kita rindu bahkan bertambah lebih dan lebih lagi untuk melayani Kristus. Ya. Melalui karunia yang Tuhan percayakan kepada kita pada hari ini. Jadi hari ini kita harus juga menunjukkan buah dalam pelayanan. Ya. Dan sebenarnya ini adalah buah yang kekal yang akan saudara bawa ke dalam kerajaan Allah. Buah ini akan menyertai. Inilah yang dikatakan oleh kitab Wahyu. Perbuatan-perbuatan mereka, orang-orang yang meninggal dalam Kristus, kata kitab Wahyu. Perbuatan-perbuatan mereka akan menyertai mereka. Waktu saudara ngajar sekolah minggu dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai jemputin anak-anak sekolah minggu supaya datang ke gereja, wah itu luar biasa. Itu buah yang menyenangkan hati Allah. Saudara melayani, menjadi worship leader, berdoa supaya orang-orang ini masuk ke dalam hadirat Allah. Itu buah yang akan saudara bawa ke dalam kekekalan. Atau saudara tidak terlihat di mimbar. Ya. Mungkin saudara hanya melayani di belakang mimbar, ya, membersihkan gereja, multimedia di mimbar. Dengan segenap hati, ya, berdoa sungguh-sungguh supaya ibadah kita ini berlangsung dengan baik, hadirat Tuhan turun. Ya. Ingat, upahnya sedinar, setiap orang sama. Mau yang di depan mimbar, mau yang khotbahnya di ratusan ribu orang, masuk TV, masuk radio, dengan saudara yang di belakang mimbar hanya berdoa. Kata Alkitab, upahnya sedinar sehari. Upahnya tetap sama. Itu hanya dimuliakan di depan manusia dan semu semua itu. Tapi kalau saudara punya hati motivasi yang sungguh, ketika saudara melayani dengan sungguh dengan karunia yang ada, ya, nanti gereja kita, ya, rindu, ya, di rapat kemarin, ya, ada orang yang baru pertama datang, kita ajak, lalu kita ngobrol 2-3 menit, ya, supaya orang yang datang itu nyaman. Nah itu kan butuh karunia, butuh orang-orang tertentu. Nggak mungkin orang yang pendiam itu 2-3 menit tuh kayak 2 jam.
Tapi kalau orang yang suka ngomong, ya, kayak kenal baru kenal kayak udah 10 tahun kenal. Itu 2-3 menit bisa jadi 20 menit tuh. Orang nggak pulang-pulang gitu. Nah, kita butuh karunia-karunia yang begitu bermacam dalam gereja. Ya. Kita rindu, saudara semua punya karunia, ayo melayani bersama. Tentu saja dengan doa, tiap Selasa nanti kalau sudah yang komitmen dan lain sebagainya. Lalu buah apa lagi? Buah mewartakan Injil yang terakhir. Jadi kita harus menjadi kesaksian juga hidup kita. Mewartakan Injil kerajaan Allah. Kita harus punya kerinduan. Siapa Tuhan yang aku mau bawa lagi kepada Tuhan? Kalau keluarga besarmu sudah diselamatkan, Tuhan, siapa ladang yang menguning di sekeliling hidupku yang aku mau bawa kepada Tuhan? Biarlah kita berdoa bersama, Tuhan, pakailah hidupku untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pakailah hidupku untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan di dalam hidupku. Siapa lagi yang aku mau menangkan, ya Tuhan? Aku rindu satu jiwa lagi buat Tuhan. One more soul for Jesus Christ. Kita mau bawa kepada Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan. Mari saya mengajak saudara untuk menyediakan anggur dan roti. Sembari kita menyanyikan pujian. Kalau tidak ada anggur, tidak ada roti, ada biskuit, atau hari ini yang bikin singkong atau ubi, silakan saudara pakai. Ya. Kita minta sama Tuhan, ya, apa yang ada di depan meja saudara, yang mungkin belum sempat mempersiapkan anggur dan roti, dan air putih juga bisa, air teh, ya, air putih atau air teh, kita mau bawa kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Silakan Bang Dion dan Ibu Yanti nyanyikan pujian ini. Silakan dipimpin Ibu Yanti ya. Kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita percaya walaupun kita di rumah, tapi hadiratnya turun di rumah kita masing-masing. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah hidupku. Ya Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Mari kita angkat roti ataupun hal yang lain yang ada di hidup kita. Kita mau berdoa bersama untuk hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami percaya bahwa hadir di tempat kami. Percaya bahwa benda yang mati ini melambangkan daripada tubuh Kristus yang terpecah bagi kami di kayu salib.
Kami mau ingat Tuhan dan tidak akan pernah melupakan Tuhan dalam hidup kami. Sadarlah saudara, ini adalah mengingatkan kita akan pengorbanan daripada Kristus. Itu luar biasa, menyelamatkan kita, menjadikan kita menjadi anaknya. Suatu hari dia akan memberikan rumah yang kekal kepada kita di surga nanti. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi tanda-tanda. Mari kita makan ucapan syukur. Mari kita juga mengangkat anggur ataupun air putih ataupun teh yang melambangkan. Ini hanya perlambang saja, saudara. Melambangkan daripada darah Kristus yang tercurah bagi kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan banyak bersyukur kalau di tengah masa seperti ini Engkau begitu dekat di hidup kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan hari ini kami menjadi satu, menjadi manunggal, bersatu dengan tubuh Kristus, dengan kepala gereja kami. Dan kami akan aman, kami akan nyaman, kami akan teduh hati kami ketika kami berada bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat anugerah ini ya Tuhan. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa bagi setiap orang-orang yang hari ini mungkin mengalami banyak pergumulan. Ada di antara kami yang mengalami sakit, yang terpapar virus corona. Tuhan, sembuhkanlah. Untuk Bapak Suprayitno, untuk Ibu Alin, untuk orang tua daripada hamba-Mu, mungkin juga hamba-Mu terkena dan juga keluarga di tempat ini. Kami berdoa, biarlah kesehatan, imun yang kuat, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin juga ada di antara kami yang hari ini kesulitan dalam keuangan, hubungan antara suami dan istri yang mengendur, yang melemah, hubungan antara orang tua dan anak yang konflik, ataupun masalah-masalah yang lain. Tuhan, kepada-Mu lah kami berserah dan meminta pertolongan. Biarlah anugerah-Mu dan kasih-Mu melimpah bagi kami semua. Berkatilah kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nanti untuk doa penutup dan doa berkat, Bapak Wakil Gembala, Bapak Pendeta Suprayitno akan berdoa. Silakan Ibu Yanti. Ya. Berapa banyak kita yang diberkati untuk firman hari ini? Boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman. Pertama-tama, kami jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Muda Tony Tanuwijaya MTH atas pelayanan firman Tuhan hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Yang kedua, pada hari Selasa, yaitu pada tanggal 6 Juli, ada doa online setiap hari Selasa jam 19.30 WIB. Bagi yang mau terlibat bisa menghubungi Bapak PDP Suprayitno. Yang ketiga, pada hari Selasa, doa dan puasa dimulai pada jam 22 dan buka pada hari Rabu jam 12. Yang keempat, setiap hari Rabu pada tanggal 7 Juli, ibadah komsel online diadakan jam 20 disertai dengan doa. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai pergumulan dan perlu dukungan doa bisa disampaikan kepada PKS masing-masing. Dan bagi saudara kekasih yang belum terlibat di dalam komsel, saudara juga boleh ikut tergabung di dalam komsel dengan menghubungi PKS masing-masing. Yang kelima, persembahan dan kolekte bisa saudara kirim melalui rekening BCA atas nama gereja. Yang keenam, untuk mendukung pemerintah, yaitu PPKM, di mana salah satunya tempat ibadah sementara ditutup, maka pada tanggal hari ini 4 Juli, 11 Juli, dan 18 Juli, ibadah minggu kita dilakukan di rumah masing-masing, juga untuk melayani. Puji nama Tuhan. Yang ketujuh, hari ini ada jemaat kita yang berulang tahun, yaitu Bapak Hani Yohanes D. Asa pada tanggal 2 Juli. Selamat ulang tahun buat Om Hani, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Sumanto. Saya persilakan. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Ya Yesus. Bapa Allah kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang penuh kasih, Tuhan, pada saat ini Tuhan Yesus, kami bersatu hati datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu. Kalau pada pagi hari ini kami boleh mengadakan ibadah online kembali ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya melalui ibadah kami semua tetap akan menjangkau banyak jiwa. Biarlah Tuhan setiap iman boleh dikuatkan. Setiap orang boleh dipuaskan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai setiap hari, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Biarlah kuasa Tuhan selalu menyertai dan melingkupinya. Bapa, Engkau juga memberkati keluarganya, Engkau memberkati semua Tuhan apa yang menjadi kegiatannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan kami membawa jemaat gereja-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan sudah terpapar oleh COVID-19 maupun yang dalam proses penyembuhan. Biarlah Tuhan Engkau menguatkan setiap tubuh mereka Tuhan, berikan imun yang kuat, berikan hati yang gembira, berikan semangat yang baru Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Dan semuanya Tuhan kami boleh selalu mengintrospeksi diri kami Tuhan, bahwa Tuhan adalah yang terbesar dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Suprayitno, Ibu Alin, bahkan keluarga hamba-Mu, Bapak Tony Wijaya, begitu juga untuk orang tuanya Tuhan dan seluruh keluarganya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan imun yang kuat supaya kembali Tuhan boleh melakukan segala aktivitas dan pekerjaan dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan Tuhan Yesus, keluarga jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini juga Tuhan yang mungkin dalam kelemahan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi tubuhnya, memberikan kesehatan. Engkau melindungi, memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya tidak ada yang terpapar lagi. Tapi kami yakin dan percaya oleh karena kuasa Tuhan membentengi setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami membawa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang dalam pergumulan ekonomi, mungkin kesulitan dalam mencari pekerjaan, mata pencarian, bahkan Tuhan yang sudah kena PHK oleh karena pekerjaan Tuhan.
Tuhan Yesus memberikan jalan pintu keluar yang baru bagi mereka Tuhan, supaya Tuhan Kau membukakan tingkap-tingkap berkat Tuhan bagi mereka Tuhan. Banyak terobosan-terobosan baru Tuhan yang dilakukan, sehingga Tuhan melalui pandemi ini Tuhan, banyak kreasi-kreasi baru yang dilakukan untuk dapat menghasilkan sumber-sumber berkat yang baru Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau mempedulikan setiap anak-anak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, dalam menangani COVID-19 yang saat ini Tuhan, dan saat ini Tuhan, pemerintah kami baik yang di pusat maupun seluruh daerah Tuhan, boleh terutama di Jawa dan Bali ya Tuhan, melakukan program PPKM ya Tuhan, supaya program ini boleh terlaksana dengan baik. Setiap petugas-petugas di lapangan boleh menjalankan tugasnya, menjalankan fungsinya dengan sempurna Tuhan, supaya Tuhan mencegah penularan COVID-19 Tuhan di wilayah-wilayah kami Bapa. Tuhan Yesus mau memberkati setiap TNI dan Polri, setiap aparatur negara, setiap Tuhan pejabat-pejabat Tuhan yang mengambil kebijakan Bapa. Oh, memberkati mereka supaya Tuhan setiap kebijakan yang mereka ambil boleh bermanfaat bagi setiap masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus mau memberkati pemerintahan kami supaya Tuhan boleh bangkit ekonominya, boleh bangkit Tuhan setiap sektor-sektor ekonomi Tuhan, baik perdagangan Tuhan, apapun yang dilakukan Tuhan, penanaman modal asing dan apapun Tuhan yang direncanakan oleh setiap para menteri yang terkait Tuhan dalam Kabinet Indonesia Maju ya Tuhan. Tuhan Yesus Engkau juga memberkati kepala pemerintahan kami, Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh kabinet dan para menteri. Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, supaya mereka boleh dapat mengambil keputusan yang tepat, kebijakan yang tepat Tuhan dalam situasi saat ini Bapak. Engkau berkati juga setiap program vaksin yang diadakan bangsa kami, supaya Tuhan program vaksin yang diadakan boleh merata di seluruh pelosok tanah air Indonesia, dan seluruh lapisan masyarakat boleh segera divaksin Bapak, sehingga Tuhan bangsa kami boleh kembali sehat, boleh kembali keluar dari pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak, kami juga membawa gereja kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan gereja kami yang di pusat, yang di Rawamangun maupun gereja kami yang ada di Grand Mall, berpakai Tuhan supaya menjadi terang dan pelita Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap pemimpin-pemimpin gereja kami, baik Bapak Budi Prayitno, Bapak Tony Tanuwijaya, Bapak Suprayitno, Engkau memberkati, memberikan roh keahlian yang daripada Tuhan untuk membawa setiap jemaat-Mu Tuhan ke air yang tenang, ke rumput yang hijau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita angkat hati kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai, melindungi, dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. 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 Amin, puji Tuhan. Selamat Minggu.